Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang terhormat, perkenalkan, nama saya Firza Safitri dari SMA Negeri 1 Bangil sebagai perwakilan lomba debat bahasa Indonesia di SMA Awards tahun 2025. Dan sebelum itu saya mendapatkan mosi. Dewan ini mendukung kedatangan singularitas teknologi. Nah, sebelum itu saya mendapatkan kutipan dari John McAfee sebagai pakar kecerdasan buatan, yaitu kecerdasan buatan adalah ilmu yang memungkinkan mesin melakukan hal-hal yang jika dilakukan oleh manusia membutuhkan kecerdasan. Maka dari itu, latar belakang saya adalah kecerdasan buatan pada era saat ini sangat marak digunakan oleh generasi sekarang. Bahkan kecerdasan buatan telah digunakan oleh industri-industri yang besar seperti industri kesehatan, otomotif. Dan maka dari itu, singularitas teknologi berada titik di mana teknologi sangat berkembang cepat dan juga pesat. Dan bahkan manusia tidak dapat memprediksi dan bahkan menyaingi kecerdasan buatan itu tersendiri. Dan kecerdasan buatan tersendiri terjadi dikarenakan keterbatasan kapasitas manusia, sehingga manusia memproses informasi dalam jumlah terbatas. Dan itu berbalik kepada sebaliknya. Kecerdasan buatan dapat memproses miliaran data dalam hitungan detik. Bahkan ini meminimalisir kesalahan jika kecerdasan buatan yang melakukannya sendiri. Dan hal ini saya mendukung kedatangan singularitas teknologi dikarenakan hal ini menjadi peluang peradaban baru, bukan menjadi ancaman pada peradaban baru. Dan kecepatan yang menandingi manusia bukan berarti semua akan diambil alih oleh kecerdasan buatan itu sendiri. Namun manusia akan hidup berdampingan oleh singularitas teknologi. Namun, jika tim oposisi mengatakan singularitas teknologi atau kecerdasan buatan akan mengancam PHK massal atau menurunnya nilai kemanusiaan, bahkan ketergantungan di resiko etika sehingga kehilangan kendali bagi manusia. Namun, teknologi selalu punya resiko. Itu adalah jawaban saya. Teknologi selalu memiliki resiko, tetapi internet, listrik juga memiliki resiko yang sama besarnya seperti kecerdasan buatan. Namun, manfaatnya juga lebih besar daripada itu. Begitu pula dengan kecerdasan buatan. Maka dari itu, argumentasi saya adalah yang pertama, dapat membuka jalan dalam aksesnya pendidikan oleh kecerdasan buatan. Dikarenakan apa? Akses pendidikan bersifat universal jika kecerdasan buatan itu sendiri dapat membantu anak-anak yang berada di pedalaman memiliki standar kualitas yang sama seperti anak-anak di kota besar. Namun apakah di kota besar juga memiliki standar kualitas yang sama? Tentu saja sama, namun bisa lebih baik daripada itu jika menggunakan kecerdasan buatan lebih baik. Dan juga dengan adanya kecerdasan buatan dapat membantu seorang anak lebih paham, dikarenakan sistem yang kecerdasan buatan ini adalah 1:1. Jadi adalah 1:1, tutor 1:1. Dan maka dari itu satu guru mengajar banyak murid dengan metode yang sama, mungkin bagi beberapa siswa akan sedikit kesulitan memahami. Maka dari itu adalah kecerdasan buatan hadir dalam hal itu. Dan juga argumentasi saya yang kedua adalah kehidupan yang lebih adil dan juga transparan, dikarenakan kecerdasan buatan tidak memiliki emosi seperti sama yang manusia miliki, tidak memiliki amarah, kesedihan ataupun kebahagiaan. Maka dari itu, itulah keuntungan kecerdasan buatan memiliki hal ini, dikarenakan kecerdasan buatan akan melihat sesuatu lebih objektif dan tidak memiliki sifat emosional. Dan potensi untuk diskriminasi berbasis ras, gender atau bahkan kelas sosial, miskin kaya tidak berguna dalam kecerdasan buatan tersendiri, dikarenakan itu dapat ditekan dan berada di posisi yang netral. Dan ini menurut data 101 blockchain. Dan maka dari itu kesimpulan saya adalah jika singularitas teknologi